Kembali lagi dengan Miss Ratna hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar pecahan, apa itu pembilang, penyebut, dan cara membaca. Pecahan sendiri itu apa? Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan, mengurutkan pecahan, dan membandingkan pecahan. Nah, untuk yang pertama kali kita mengurutkan pecahan dulu dari yang mudah. Nah, dari sini kita mengurutkan pecahan dulu. Di sini Miss Ratna mempunyai 4 pecahan, 3/5, 7/5, 4/5, dan 1/5. Di sini penyebutnya sudah sama, tinggal kita mengurutkan pecahan. Bagaimana caranya? Jika penyebutnya sudah sama, maka kita hanya perlu mengurutkan pembilangnya saja. Misalkan mengurutkan dari yang terkecil. Nah, di sini sudah Miss Ratna tulis, urutkan dari yang terkecil dan urutkan dari yang terbesar. Sekarang kita kerjakan dulu. Miss Ratna beri contoh dari pecahan yang di atasnya, 4 pecahan di atas ini. Manakah yang paling kecil pembilangnya? 1, Miss. Oh ya, benar, pinter. Ditulis dulu 1/5. Lalu setelah 1, mana yang lebih kecil antara 3, 7, dan 4? 3, Miss. Tulis 3/5. Lalu 1 dan 3 sudah hilang. 4 dan 7, mana yang paling kecil? 4, Miss. 4/5. Otomatis terakhir 7/5 ini ditulis terakhir yang paling besar. Sampai sini paham? Paham, Miss. Nah, selanjutnya urutkan dari yang terbesar. Nah, caranya sama. Dari angka 3, 7, 4, 1 ini yang paling besar yang mana? Dengan catatan penyebutnya harus sama semua. Jika tidak sama gimana, Miss? Kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Urutkan dari yang terbesar. Mana yang paling besar? 7, Miss. Oke, tulis 7/5. Lalu berapa? 4/5, Miss. Iya, sip. Selanjutnya 3/5, Miss. Terakhir yang paling kecil 1/5. Oke. Jadi di sini kita sudah bisa mengurutkan dari 4 pecahan tersebut yang terkecil dan terbesar. Dengan catatan penyebutnya sama. Sampai sini paham? Paham ya, mengurutkan pecahan mudah kan? Nah, selanjutnya membandingkan pecahan. Nah, di sini Miss Ratna mempunyai beberapa pecahan. Jangan pecahan dulu. Kalian harus mengetahui artinya ini apa, ini apa, ini apa, dan ini apa. Ini artinya apa? Tanda lebih besar. Ini lebih kecil. Dan ini sudah tahu pastinya apa? Sama dengan. Dan ini tidak sama dengan. Nah, sampai sini kalian harus menghafalkan. Jika ke kanan itu lebih besar, jika ke kiri maka lebih kecil. Ini tanda sama dengan, kalau dicoret tidak sama dengan. Sampai sini paham? Paham? Paham ya? Contoh, kita membandingkan pecahan. Di sini Miss Ratna punya pecahan 1/2 dan 3/4.
Jika kalian ingin cara yang dasar, caranya seperti ini. Penyebutnya disamakan atau pecahan senilai dari 1/2 yang penyebutnya sama dengan 4. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti ini dikalikan 2, atas juga dikalikan 2. 1/2 ini dikali 2, ini juga dikali 2. Hasilnya berapa? 2/4. Benar, 2/4. Lalu kita bandingkan dengan ini, 3/4. 2 dan 3 ini sudah sama ya penyebutnya. Jika sudah sama, maka dapat dibandingkan. 2 dan 3 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 3. Jadi 2 lebih kecil dari 3. Tandanya yang mana? Lebih besar apa lebih kecil? 2 lebih kecil dari 3. Berarti pakai tanda yang ini. Nah, begini ya. Tapi jika kalian ingin cara yang mudah, caranya begini. 1/2 dibandingkan dengan 3/4. Ini dikalikan silang. Sret. 4 kali 1 4. 2 kali 3 6. Ya toh? 4 dan 6 dibandingkan lagi. 4 lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil, Miss. Jadi 4 lebih kecil dari 6. Tandanya sama. Sama tidak dengan ini? Sama ya. Tapi ini jadikan oret-oretan. Jawabannya sama. Contoh lagi. Misal 5/8 dengan 2/3. Bandingkan. Kalau dengan cara yang seperti ini, menyamakan penyebutnya lama. Pakai cara coret kalikan silang. 3 kali 5 15. 8 kali 2 16. 8 kali 2 16. Jadi syaratnya penyebut bawah kanan dikalikan pembilang kiri atas, dan penyebut bawah kiri dikalikan dengan pembilang kanan. Nah, dari sini sudah kelihatan 15 dan 16 lebih kecil atau lebih besar? 15 lebih kecil atau lebih besar dari 16? Lebih kecil. Pintar. Contohnya, contoh lagi, Miss. Oke, siap. Misal 5/6 dibandingkan dengan 1/3. Caranya dikalikan silang. 3 kali 5 15. 6 kali 1 6. Nah, 15 lebih kecil apa lebih besar dari 6? Lebih besar, Miss. Maka tandanya yang ini ya. Contoh lagi, Miss. Oke. Misal 3/4 dengan 6/8. Caranya bagaimana? Kalikan silang. 8 kali 3 24. 4 kali 6 24. 24 dan 24 sama atau tidak? Sama. Berarti tandanya sama. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. Fokus utama atau dasar dalam menyederhanakan pecahan wajib hafal perkalian. Jika tidak hafal, Miss, maka jangan harap kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi dasar kelas 345 itu harus hafal pecahan. Harus hafal perkalian, maaf. Jadi menyederhanakan pecahan. Misal di sini Miss Ratna punya angka 16/8.
3. Salah, contohnya salah. Misal di sini Miss Ratna punya angka 3/9. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan, Miss? Yang namanya menyederhanakan pecahan itu dibagi. Tandanya dibagi ya, karena disederhanakan. 3 dan 9 sama-sama bisa dibagi berapa? Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 3, Miss. Pintar. Dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 9 dibagi 3, 3. Mudah kan? Contoh lagi, Miss. 6/8. 6 dan 8 sama-sama bisa dibagi berapa? 3? Oh, 8 nggak bisa dibagi 3, Miss. Dibagi 1 bisa, tapi tidak bisa disederhanakan. 1 tidak boleh ya. Dibagi 1 itu bukan menyederhanakan pecahan. Jadi dibagi berapa, Miss? 2. Coba dibagi 2. Bagi 2 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Jadi hasilnya 3/4. Lagi, Miss. Misal di sini ada 20/40. 20/40 misal dibagi 2, Miss, bisa? Bisa. 20 dibagi 2, 10. 40 dibagi 2, 20. Nah, sampai sini masih bisa disederhanakan lagi. Bisa. Dibagi berapa, Miss? Dibagi 10. Bagi 10. Berapa 10 bagi 10? 1. 20 bagi 10? 2. Sampai sini paham? Paham ya? Gampang yang menyederhanakan pecahan. Jadi materi kali ini mengurutkan pecahan, membandingkan pecahan, dan menyederhanakan pecahan. Miss Ratna yakin kalian bisa. Jadi Miss Ratna akhiri. Selamat pagi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.